wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ari Idawati. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kelas 3, tema 2, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4 ya. Ayo bermain peran. Hari ini di kelas Beni akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Bacalah dongeng di bawah ini dan bermain peranlah bersama temanmu. Anak gembala dan serigala. Narator. Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Tuan anak gembala. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Narator. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Anak gembala berteriak, "Aduh serigala! Serigala! Tolong!" Narator. Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya.
Orang kampung yang pertama, "Di mana serigalanya? Di mana?" Orang kampung kedua juga mengatakan, "Apa? Serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang?" Anak gembala pun tertawa. "Hahaha, kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini." Orang kampung ketiga pun menyaut, "Rupanya kamu telah menipu kami semua." Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Anak gembala, "Tolong, tolong, ada serigala, tolong, serigala makan domba." Kampung yang pertama berkata, "Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini." Anak gembala berkata lagi, dan sambil tertawa, "Memang tidak ada serigala, aku iseng saja berteriak minta tolong." Kampung kedua, "Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu." Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Anak gembala, "Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong!" Orang kampung pertama, "Anak gembala itu pasti bermain-main lagi." Orang kampung kedua pun menyaut, "Dia tidak akan bisa menipu kita lagi." Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Sumber www.rumahdongeng.com. Ibu guru tadi menyebutkan nama narator. Narator adalah orang yang membacakan cerita. Diskusikanlah bersama temanmu tentang pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Tampilkanlah hasil diskusimu di depan teman sekelas. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri loh. Baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Tuliskanlah 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Bagian tengah diisi nama teman, bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman. Contohnya ada Edo, rajin, penolong, ramah, dan lucu. Kalian bisa mengisi pada halaman 87. Ada nomor 1, 2, 3. Bisa kalian isi dengan nama teman-teman kalian yang kalian kenal. Tentunya sekelas kalian ya, ataupun di grup daring kalian. Mudah bukan? Ya, pasti bisa. Dan tetap semangat walaupun belajar di rumah. Mari kita lanjut. Ayo bermain peran. Perankanlah sifat-sifat dari temanmu yang sudah kalian tulis tadi ya. Cukup mudah bukan? Kemudian kita akan melanjutkan, ayo mencoba. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Benny dan teman-teman di kelas 3 akan melakukan kegiatan olahraga. Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali. Kita ikuti gerakannya. Apakah kamu bisa melakukannya? Kalian bisa melakukan gerakan seperti itu pada gambar halaman 89. Ayo kita ikuti gerakannya seperti gambar ya. Dan jangan lupa kegiatan bersama orang tua. Orang tua dan siswa mendiskusikan bagian-bagian dari tubuh sapi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Kita berlanjut ke pembelajaran 5. Di sini ada gambar si gembala domba dan domba-dombanya ya.
Pelajaran 5, ayo bermain peran. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, sate, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran. Dongeng Anak Gembala dan Serigala. Untuk kelompok yang belum bermain peran ya. Kalian bisa melihatnya dalam video pembelajaran. Di sini ada gambar satu orang anak gembala membawa tongkat dan ada 4 ekor domba. Ternyata di balik semak-semak ada seekor serigala yang sedang mengintai mereka. Nah, kalian bisa memerankannya kan? Pasti kalian bisa memerankannya di rumah atau bersama grup daring kalian. Kemudian, susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala. Di dalam kolom ada beberapa kata seperti lagi, tidak, pembohong, dipercayai, akan, pernah, mereka, berkata, walaupun, benar. Kalian bisa menyusunnya menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng Anak Gembala dan Serigala tadi ya. Kita berlanjut ke ayo berdiskusi. Setiap hari Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila, tepatnya pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kemudian diskusikanlah dengan temanmu sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Sikap-sikap yang telah kamu lakukan dan sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Kemudian, ayo bermain peran. Buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Kemudian bermain peranlah sesuai percakapan yang kalian buat. Ayo berlatih. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Kemudian, dia mengisi titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Ada nomor 1 hingga 10 yang bisa kalian kerjakan. Di sini ada contoh nomor 1, titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Berarti kalian bisa menjawabnya, bukan? Jangan lupa untuk like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kalian